fisik kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara di sini. Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Tersangka atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat ini mulai ditahan pada Jumat 30 September di rumah tahanan Makobrimob Mabes Polri, Depok, Jawa Barat. Putri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Agustus lalu. Namun polisi tak langsung melakukan penahanan seperti tersangka lainnya. Butuh waktu 1,5 bulan bagi polisi untuk akhirnya menahan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini. Sama dengan 4 tersangka lain, Putri disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3. Meski menjadi tersangka, sebelumnya Putri tidak langsung ditahan lantaran mengaku sakit. Ia diperbolehkan tetap tinggal di rumah. Selain alasan kesehatan, Komisioner Komnas Perempuan Teresian Iswarini menyatakan pihaknya memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk tidak melakukan penahanan terhadap perempuan yang memiliki isu maternitas menyusui hingga memiliki anak balita. Dibenarkan berdasarkan instrumen hak asasi perempuan, yaitu perempuan yang sedang menjalani fungsi maternitasnya seperti hamil, menyusui, dan mengasuh anak itu tidak ditahan ya, dan selama sebelum persidangan ya, dan itu berlaku tidak hanya untuk Ibu P, tapi untuk semua tahanan atau tersangka terdakwa perempuan. Sebelumnya Putri Chandrawati menjadi satu-satunya tersangka atas pembunuhan Brigadir Yosua yang tidak ditahan. Ia hanya dikenai wajib lapor. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyatakan kliennya menghormati keputusan Polri tersebut. Walaupun berat, ia mengaku ikhlas ditahan di rutan Mabes Polri. Sekarang dengan mengenakan baju tahanan orange, Putri telah terlihat di tahanan Makobrimob. Titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku saya belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah menunggu 1,5 bulan, akhirnya berkas penyidikan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Selain kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, berkas perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga sudah lengkap atau P21. Dengan demikian, persidangan Sambo, istri, dan para tersangka lain akan segera digelar. Pada Rabu 5 Oktober lalu, Polri telah melimpahkan tanggung jawab dan barang bukti tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum. Selain barang bukti, para tersangka juga telah ditahan oleh Kejagung sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum punya waktu 7 hari untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung meyakini dan memastikan pada Senin pekan depan, surat dakwaan 11 tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tinggal menunggu pelimpahan berkas perkara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan para tersangka lainnya. Setelah menerima pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung, PN Jakarta Selatan akan langsung memulai mempersiapkan perkara tersebut untuk kemudian disidangkan. Ada 2 perkara yang akan diadili pada persidangan yang akan digelar. Pertama, persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Adapun 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini adalah Ferdi Sambo,
istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten keluarga Ferdi Sambo yakni Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk perkara obstruction of justice ada 7 orang tersangka, yakni Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nur Patria, Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Kejaksaan Agung berkomitmen mengantisipasi celah memperlemah dakwaan saat proses persidangan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan, di situ pertimbangannya. Bukan ini hukuman 340 bisa hukuman maksimalnya mati. Kita akan lakukan seprofesional mungkin. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaan ini. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum telah ditunjuk oleh Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara tindak pidana kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Untuk kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, Kejaksaan Agung menunjuk 43 jaksa penuntut umum. Seluruh tim jaksa penuntut umum akan ditempatkan di rumah aman dan dipantau selama persidangan berlangsung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitoring. Oh iya. Oh, sehingga semuanya akan terpantau jika memperkecil kemungkinan masuk angin terhadap tim jaksa ini. Iya, itu. Oh. Bahkan ya mereka juga dipersiapkan untuk di safe house-nya ya untuk memastikan tidak ada gangguan. Itu selama persidangan nanti. Selama persidangan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk mengawasi teknis internalnya dari pengaruh-pengaruh yang tadi diduga tadi. Persidangan kasus Ferdi Sambo segera digelar. Masyarakat menunggu persidangan yang terbuka dan seadil-adilnya untuk mengungkap motif di balik kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua.